Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Janarko, kelas 3C, NIM 2021 D1 B098. Ini saya akan membacakan makalah tentang akhlak yang sudah saya buat dengan teman-teman saya. Pada pendahuluan bab 1, latar belakang. Allah menunjuk kepada amalan dan tingkah laku tulus yang tidak dibuat-buat dan menjadi kebiasaan. Manakala menurut istilah Islam, akhlak ialah sikap kepribadian manusia terhadap Allah, diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini berarti akhlak merujuk kepada seluruh perlakuan manusia sama berbentuk lahiriah maupun batiniah yang merangkumi aspek amal ibadah, percakapan, perbuatan, pergaulan, komunikasi, kasih sayang, dan sebagainya. Dalam makalah ini yang dibahas adalah akhlak dalam keluarga. Dalam suatu keluarga keutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak, saling membutuhkan, saling membantu, dan lain-lain. Dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak. Dengan demikian diharapkan upaya orang tua membantu anak menginternalisasi nilai-nilai moral dapat terwujud dengan baik. Bab 5. Pembahasan. Bagian A. Birrul walidain. 1. Pengertian. Arti birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain merupakan ajaran Islam yang menunjukkan betapa mulia sosok orang tua di hadapan Allah. Penjelasan mengenai ajaran tersebut terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 14 dan 15, yang artinya, dengan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Kedudukan birrul walidain. Bukti utama bahwa birrul walidain merupakan salah satu ajaran Islam yang paling tinggi setelah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dengan tegasnya. Allah Subhanahu wa taala beberapa alasan yang membuktikan hal tersebut, antara lain: 1. Perintah ihsan kepada ibu bapak diletakkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an langsung sesudah perintah ibadah hanya kepadanya semata-mata atau sesudah larangan mempersekutukannya. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bentuk-bentuk birrul walidain. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup manusia. Barang siapa berpegang pada keduanya, maka tidak akan sesat, yakni akan selamat serta berbahagia dunia akhirat. Banyak cara bagi seorang anak untuk mewujudkan birrul walidain tersebut, antara lain: 1. Mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lain. 2. Menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih sayang atas jasa keduanya yang tidak mungkin dinilai dengan apapun. 3. Membantu ibu bapak secara fisik dan material. 4. Mendoakan ibu bapak semoga diterima Allah Subhanahu wa taala keampunan, rahmat, dan lain sebagainya. Yang kelima, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara lain, antara lain: 1. Menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. 2. Melunasi hutangnya. 3. Melaksanakan wasiatnya. 4. Meneruskan silaturahmi yang dibinanya waktu hidup. 5. Memuliakan sahabat-sahabatnya. 6. Mendoakannya. Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri. Materi selanjutnya.
Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. Selain itu, nikah juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh citra dan kasih sayang. Sakinah mawadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan tidak menjadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang berperan membuat keluarga yang menjadi sakinah ada dua faktor. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Kriteria memilih pasangan. 1. Harta. Mencari jodoh berdasarkan hartanya juga diperlukan. 2. Wajah. Wajah ini menjadi salah satu kriteria yang penting. 3. Keturunan. Keturunan merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh. 4. Agama. Hak bersama suami istri. Apabila akad nikah sudah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban suami istri. Adapun haknya sebagai berikut. 1. Hak bersama suami istri. 1. Hak tamatu atau banani. 2. Hak saling mewarisi. 3. Hak nasab anak. Yang kedua, B. Kewajiban suami kepada istri. 1. Mahar. Mahar adalah pemberi wajib dari suami untuk istri. Suami tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin dan serela istri. C. Kewajiban istri kepada suami. 1. Patuh pada suami. Seorang istri wajib memenuhi suaminya selama tidak dibawa ke lembah kesehatan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling berhak dipatuhi seorang istri. Rasul menjawab, suami. Hadis riwayat Hakim. Yang artinya, kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, tentu akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Hadis riwayat Al-Tirmizi. 2. Ihsan al-asyarah. Ihsan al-asyarah istri kepada suami antara lain dalam bentuk menerima pemberian suami lahir dan batin dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin meladeni suami dengan sebaik-baiknya, memberi perhatian pada suami sampai hal-hal terkecil. Materi selanjutnya. C. Kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, dan anak juga investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Dengan pengertian seperti itu, hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dari 3 segi. 1. Hubungan tanggung jawab. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik sebaik-baiknya. Dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia ini. 2. Hubungan kasih sayang. Anak adalah mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kehadiran anak-anak di rumahnya. 3. Hubungan masa depan. Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua. Karena anak yang saleh akan selalu mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Dengan 3 alasan di atas, seorang muslim didorong untuk dapat berfungsi sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya.
Apalagi kalau dia pikirkan betapa pentingnya pembinaan dan pendidikan anak-anak untuk menjaga eksistensi dan kualitas umat manusia umumnya pada umat Islam, khususnya pada masa yang akan datang. 4. Tipologi anak. Anak menurut Al-Quran dapat dikelompokkan kepada 4 kelompok. 1. Anak sebagai perhiasan hidup dunia. 2. Anak sebagai ujian. 3. Anak sebagai musuh. 4. Anak sebagai cahaya mata. Anak saleh tidak dilahirkan. Anak saleh atau qurratu a'yun tidak dilahirkan, tapi dibentuk dan dibina lewat pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya yang berperan merubah fitrah itu. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak tersebut, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan tidak terbina, potensi dasar tersebut akan berkembang ke arah yang bertentangan dengan maksud Allah yang menciptakannya, dan pada akhirnya anak-anak akan menjadi penghuni neraka. Metode pendidikan Luqman Al-Hakim. Ada baiknya bagi pedoman dan perbandingan kita pelajari bagaimana Luqman mendidik anaknya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13-19. Luqman menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya kepada 4 aspek, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan dakwah. 1. Pendidikan akidah. Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Mengajak anak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperkenalkan bermacam-macam nama Allah yang Maha Rahman. Pendidikan tauhid sangat penting sebagai modal dasar bagi anak dalam menjalani roda kehidupan nanti. 2. Pendidikan ibadah. Setelah rasa akidah ditanamkan kepada anak, Luqman mengajaknya membiasakan diri melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan akan terasa berat. 3. Pendidikan dakwah. Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian, menyatakan kebenaran dan mengajak orang-orang untuk melakukannya, serta keberanian untuk menunjukkan mana yang salah dan melarang orang untuk mendekatinya. 4. Pendidikan akhlak. Suatu tugas mau tidak mau harus mempunyai konsekuensi dan resiko. Resiko seorang dai adalah mendapat tantangan dari masyarakat atau pribadi yang tidak senang. Untuk itu seorang dai harus siap mental menerima segala macam cobaan, tidak pernah mundur dan patah semangat. Harus memperlihatkan akhlak seorang yang teguh, iman dan bersabar. Materi selanjutnya D. Silaturahim dengan karib kerabat. Istilah silaturahim, silatur ar-rahim, terdiri dari 2 kata istilah hubungan, sambungan, dan rahim, peranakan. Istilah ini adalah sebuah simbol dari hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal-usulnya berasal dari satu rahim. Dikatakan simbol karena rahim atau peranakan secara materi tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan rahim lain. Rahim yang dimaksud di sini adalah karabah atau nasab yang disatukan oleh rahim ibu. Hubungan antara satu sama lain diikat dengan hubungan rahim. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikenalkan istilah silaturahim, silatur ar-rahim, dengan pengertian yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Bentuk-bentuk silaturahim. Silaturahim secara konkret dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain: 1. Berbuat baik ihsan, terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ihsan kepada zawi al-qurba. Nomor 2. Setelah
ihsan kepada ibu bapak. Kedua, membagi sebagian harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak atau mahjub. 3. Memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat dengan sikap saling mengenal, hormat menghormati, bertukar salam, kunjung mengunjungi, surat menyurat, bertukar hadiah, jenguk menjenguk, bantu membantu, dan kerjasama menyelenggarakan walimahan dan lain-lain yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan. Manfaat silaturahim. Di samping meningkatkan hubungan persaudaraan antara sesama karib kerabat, silaturahim juga memberi manfaat antara lain: 1. Mendapat rahmat, nikmat, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masuk surga dan jauh dari neraka. Ketiga, melapangkan rezeki dan panjang umur. Jadi selanjutnya, memutuskan silaturahim. Di samping mendorong untuk melakukan silaturahim, Islam juga mengingatkan secara tegas, bahkan mengancam dengan dosa yang besar orang yang memutuskan silaturahim. Mungkin sekian dari makalah akhlak yang kami buat. Sekiranya ada salah kata dan salah kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.